Cara scalping yang selama ini banyak orang tahu dan ternyata dipelajari di mana-mana, kemungkinan besar salah. Saya udah buktiin teman-teman bahwa perbedaan time frame memberikan pengaruh yang sangat signifikan ketika kita trading, terutama ketika kita menggunakan teknik scalping. Ya, dan bukan kebetulan teman-teman, bulan lalu saya sempat mendapatkan pendanaan $100.000 teman-teman dengan menggunakan sebuah teknik scalping, dan bulan ini masih fresh banget, saya kembali dapatin lagi sebuah sertifikat teman-teman, lolos lagi bukan $100 tapi $50.000, sehingga total teman-teman itu ada $150.000 ya. Ini baru banget teman-teman, video ini direkam itu masih di pertengahan bulan November 2024, ini dapat tanggal 14 November 2024 ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nah akunnya 50.000 ya, dan dimulai dari sekitar akhir Oktober waktu itu, dan teman-teman bisa lihat di sini rata-rata profitnya $186, rata-rata lossnya $152, sehingga teman-teman walaupun scalping tapi risk versus rewardnya tetap bagus ya. Profitnya rata-ratanya lebih gede dari rata-rata transaksi lossnya. Tetap ada transaksi profit, ada transaksi loss, tapi teman-teman bisa lihat di sini lebih besar transaksi profit rata-ratanya. Oke, dan average lotnya 1 ya, ini 1 lot maksudnya, artinya dengan akun 50.000 dengan ketahanan yang cukup oke kok akun 1 lot ini ya. Ada 3 pasangan mata uang yang paling sering saya transaksikan teman-teman, GBP USD, Euro USD, AUD USD. Kebetulan di akun ini ya. Saya sering kali juga transaksi di USD Yen ya, dan di XAU USD juga. Nah, dan yang perlu teman-teman tahu, ini data valid, selama 23 hari trading, saya profit $4.828. Dari targetnya sebetulnya $4.000, cuman saya kebablasan gitu ya. Sehingga dapatin profit hampir 10% dari $50.000. Artinya dalam 23 hari teman-teman bisa profit 9-10%. Atau bulanan mungkin bisa belasan persen. Gitu ya. Nah, apa yang saya lakukan teman-teman yang mungkin perlu Anda hindari? Nah, mungkin banyak teman-teman udah nonton video saya, tapi seringkali saya menyatakan sesuatu yang mungkin menyarankan gitu ya, bukan melarang. Wah, saya udah bahas sama teman-teman semua tentang scalping itu sebaiknya follow trend. Scalping itu bisa juga dengan mengikuti para moving average atau EMA gitu ya, exponential moving average gitu, dan seterusnya. Dan banyak banget arahan-arahan yang sudah pernah saya sampaikan di YouTube ini. Nah, di video kali ini teman-teman saya pengen menyampaikan banyak banget ternyata masih teman-teman kita, traders yang terjebak scalping ini di time frame M1 dan M5. Apakah salah? No, tidak sepenuhnya salah, tetapi sebagian besar orang tidak mengerti kalau misalnya kemudian rencananya nggak berjalan dengan baik-baik aja. Oke? Nah, untuk bisa dapetin ini teman-teman, ini nggak gampang loh. Sertifikat ini sebetulnya iseng aja saya lakuin untuk bisa pembuktian waktu itu ya. Saya dapetin funding $100.000 dan masih berjalan. Setelah itu, kebetulan kali atau misalnya itu jangan-jangan cuma dari beberapa transaksi, buktiin lagi. Akhirnya keluar lagi teman-teman. Akhirnya keluar lagi $50.000 gitu. Dan kemarin juga teman-teman dengan menggunakan teknik yang lain teman-teman saya juga dapetin lagi $15.000 dan ini udah terjadi berkali-kali. Artinya bukan kebetulan. Nah, yang menarik teman-teman, kita ketika trading teman-teman, Anda bukan hanya sekedar bisa profit, tetapi perlu konsistensi atau yang dimana-mana disebut sebagai profit konsisten kan gitu ya. Nah, saya pengen kasih tahu ke teman-teman semua, kesalahan time frame yang terlalu kecil itu akibatnya apa sih? Nah, banyak orang nggak memperhatikan teman-teman yang namanya spread. Spread itu adalah jarak antara bid sama ask yang terjadi di dalam real time market kita. Di dalam pasangan mata uang tertentu yang punya jarak antara bid sama ask price-nya. Oke, yang nggak ngerti bid apa tuh Mas Fadli? Googling aja ya, nanti terlalu panjang. Oke, teman-teman kalau misalnya kita gunakan time frame H1 misalnya gitu ya. Di time frame H1 mungkin chartnya bentuknya seperti ini. Misalnya di time frame H1. Nah, kalau teman-teman turunin time frame-nya ke time frame scalping yang banyak banget orang bahas, banyak banget orang ajarin teman-teman, dia bahas di time frame misalnya M5 gitu ya. Ya bisa jadi chartnya juga sama gitu ya. Gitu misalnya uptrend juga seperti ini di time frame M5 gitu ya. Di time frame M1 teman-teman, time frame M1 ini kan 1 menit 1 candle ya teman-teman ya. Ya nggak jauh beda juga.
Kan sama-sama chart Mas Fadli. Ya setuju saya, sama-sama chart juga. Nah, bedanya adalah teman-teman, di time frame H1 spreadnya hampir nggak kelihatan. Kalau teman-teman show ax line-nya gitu ya, antara bid sama ax-nya, itu garisnya sama tuh, di garis yang sama kurang lebih, bid sama ax-nya gitu. Jadi misalnya di sini nih harga existing-nya nih ya, sama-sama harga ada di deket di harga terakhir ini di atas gitu ya. Nah, bid sama ax-nya dia nempel, tipis, nggak kelihatan gitu. Tapi kalau di M5 dia mulai kelihatan teman-teman, antara bid sama ax-nya ada jarak gitu. Nah, kalau di M1 teman-teman, bid sama ax-nya itu bisa kelihatan lebar banget. Nah, siapa yang pernah ngelihat fenomena ini atau pernah memperhatikan fenomena ini, coba komen ya. Saya yakin semuanya sepakat teman-teman bahwa semakin kecil time frame, lebar spreadnya semakin terlihat di pair apapun. Apalagi kalau teman-teman ngambil pairnya XAUSD misalnya ya. XAUSD ini teman-teman, ini adalah pair yang sangat aktif ditransaksikan dan perubahan spreadnya seringkali volatile-nya tinggi banget. Kadang bisa di bawah 1 pips, kadang lebih dari 3 pips dan seterusnya. Ya, naik turun sehingga dia bisa menyempit, melebar seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin scalping teman-teman, scalping ya. Scalping ini kan sesuatu yang menurut saya lebih sering transaksi dibandingkan swing traders. Seringkali disebut sebagai HFT katanya ya, High Frequency Trade, di mana frekuensi tradingnya jauh lebih sering sehingga kita perlu lebih fokus, kan gitu. Nah, kalau teman-teman menggunakan time frame H1 seperti ini, teman-teman, Anda tidak akan terjebak dengan spread yang lebih lebar atau lebih lebar lagi di dalam sebuah chart. Pengaruhnya apa sih Mas Fadli? Bukannya kalau kita ngambilnya di H1 atau M5 atau M1 ini spreadnya sama-sama segitu. Cuman lebih kelihatan aja di M1. Yes, itu betul. Tetapi teman-teman, Anda perlu pikirin yang disebut sebagai psikologi trading. Di dalam proses kita trading, teman-teman, kita melibatkan perasaan. Ada banyak orang yang berhasil berdamai dengan dirinya. Nggak lagi punya keyakinan yang disebut sebagai rasa takut, atau rasa khawatir, atau rasa was-was gitu ya, atau rasa cemas, atau rasa dendam, rasa marah, rasa khawatir berlebihan dan cemas dan lain-lain lah seperti itu ya. Mungkin ada beberapa yang sudah lolos fase itu gitu ya. Saya sudah mati rasa, saya udah nggak ngerasain lagi. Tapi kalau Anda boleh jujur teman-teman, hari ini karena saya sebagai founder komunitas Forex NFC ini teman-teman, saya melihat begitu banyak orang secara langsung di mana sebagian besarnya mungkin saya bisa bilang lebih dari 90% belum berdamai dengan dirinya. Sehingga mau pakai teknik scalping apapun, tetap yang namanya emosi-emosi negatif tadi ada. Nah, apa kaitannya sama yang dicoret-coret di sini? Kaitannya kencang banget teman-teman. Secara psikologis, kalau kita ngelihat chart teman-teman, movement dari sini ke sini, ini udah tinggi. Gitu. Dari sini ke sini tinggi, dari sini ke sini tinggi. Kan gitu ya. Bedanya teman-teman, kalau di M1, lebar segini teman-teman, ini bisa jadi cuman 10 pips. Di M5 lebar segini teman-teman mungkin bisa 25 pips. Di H1 teman-teman lebar segini bisa jadi 60 pips. Ini contoh aja perbandingannya teman-teman ya. Secara psikologis kita ngelihat chart, kita misalnya sell di sini harga turun sampai ke bawah sini teman-teman, Anda merasa sudah wah chartnya udah kencang banget gitu ya. Terus teman-teman cut profit di sini misalnya sebagai seorang scalping. Kayaknya udah jauh padahal baru 3 pips. Sementara Anda udah minus 1 pips sebagai spread nih misalnya sehingga profitnya cuma 2 pips gitu. Ini yang bikin nggak worth it teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngelihat di H1 gitu ya, dia move dari sini ke sini gitu ya, teman-teman cut di sini mungkin Anda udah profit 40-50 pips. Jauh banget bedanya. Padahal secara psikologi sama, ngelihat dari sini ke sini kayaknya terjun, ngelihat dari sini ke sini kayaknya terjun gitu kan. Jadi banyak orang bilang, "Wah, XAUUSD terjun Mas Fadli" gitu. Karena dia ngelihatnya di M1. Begitu saya cek, cuma turun 15 pip. Karena di M1 15 pip itu kayak jauh. Begitu di H1, itu kayak cuman gerak dikit doang. Apanya yang terjun kata saya. Nah, ini yang membedakan teman-teman. Secara psikologis banyak orang merasa sudah profit banyak sehingga dia cut profit. Tetapi dia merasa jangan-jangan nanti transaksinya mungkin balik lagi saat lagi loss.
Sehingga floating minus berkepanjangan ditahan. Sehingga dia melanggar aturan yang paling penting dalam trading, cut the loss first and let the profit run. Malah dibalik, aturannya dilanggar dua-duanya gitu ya. Loss-nya nggak di-cut, profitnya cepat-cepat di-cut. Padahal harusnya kan let the profit run kan gitu. Nah, ini yang membedakan teman-teman. Itulah kenapa saya kalau scalping teman-teman itu transaksinya di H1 atau H4. Loh, gimana kok bisa trading di H1 H4 tapi scalping? Yes, teman-teman. Saya bisa entry berkali-kali di harga yang sama ketika sebuah area ternyata valid sebagai rule scalping saya. Gitu. Berkali-kali. Di H1 bisa 1 kali, 2 kali saya entry lagi. Di H4 bisa 1 kali, 2 kali saya entry lagi di harga yang sama atau hampir sama, let's say. Karena areanya moving. Gitu ya. Tapi di sekitaran harga itu paling beda beberapa tips aja. Saya entry berkali-kali, masuk berkali-kali, profit berkali-kali. Gitu. Nah, rule tradingnya seperti apa? Nanti kita bahas di video yang selanjutnya, teman-teman. Yang pasti teman-teman perlu mengerti bahwa forex trading, apalagi spot forex gitu ya, ini tidak diciptakan untuk time frame rendah, teman-teman. Bukan untuk daily trade yang menggunakan time frame yang sangat kecil. Kenapa? Karena Anda nggak akan bisa zoom out. Ini kalau teman-teman tarik ke chart H1, teman-teman, itu tuh cuma ngambil move segini paling. Nggak fair. Gitu. Dan sebagian besar orang, institusi dunia, lembaga-lembaga keuangan dunia yang menghasilkan uang besar dari forex, mereka juga scalping kok. Tetapi tidak pernah di M1 atau M5. Gitu. Terlalu banyak noise-nya menurut saya. Oke, tinggal bagaimana teman-teman bisa mengembangkan strategi scalping yang teman-teman miliki untuk bisa transaksi di H1 dan H4 itu adalah PR teman-teman semua. Tinggal teman-teman menentukan saya mau pakai scalping dengan strategi seperti apa gitu ya. Di komunitas Forex NFC teman-teman kita punya kelas yang disebut sebagai Bootcamp Scalper. Ini adalah sebuah kelas di mana Anda bisa ngerti banget tentang scalping mulai dari psikologi trading seorang scalpernya. Diberesin semua gitu ya. Namanya juga bootcamp. Jadi bukan cuma satu kali ketemu, tetapi berhari-hari teman-teman lebih dari 1 bulan bahkan baru selesai dalam sebuah grup bersama para mentor digembleng habis di sana di awal tentang psikologinya dulu. Gitu. Nah, saya juga bareng sama beberapa alumni dari Bootcamp Scalper mengembangkan tools yang saya sebut sebagai Exponential Scalper. Ini adalah sebuah tools yang kita sebut sebagai tools order taker gitu ya. Dia yang menerima perintah kita, habis itu dia nongkrongin aja chartnya dan otomatis transaksi sesuai dengan rule yang sudah kita tentukan di awal. Biasanya nentuinnya cuma sekali sehari aja sehingga scalpingnya cuma 5-10 menit sehari, habis itu dia akan entry berkali-kali dan sering sepanjang hari. Nanti malam kita review lagi, kita matiin kalau mau tidur. Enak banget kayak gitu doang. Exponential Scalper. Nah, either way oke, teman-teman. Anda mau ikut bootcamp scalper bisa, mau ikut exponential scalper bisa gitu ya. Dua-duanya akan memastikan teman-teman sering banget transaksi di dalam akun Anda dan akan lebih mudah mengambil kesimpulan yang valid kalau transaksinya banyak. Sehingga profit bukan hanya 1-2 transaksi atau kebetulan, tetapi sesuatu yang bisa dibikin sebagai sebuah kejadian yang konsisten, atau kata orang di sana tuh profit konsisten gitu ya. Nah, Anda bisa bayangin kan profit konsisten tapi cuma 5-10 menit depan chart. Wah, asik banget gitu ya. Ngobrol aja ini ya sama teman-teman konsultan edukasi dari komunitas Forex NFC. Kita trading scalping tapi hanya di H1 dan H4 gitu ya. Paling rendah banget M15. Tapi saya juga nggak suggest teman-teman ambil transaksi itu karena M15 pun udah mulai cepet banget gitu ya. Pergantian fokusnya teman-teman perlu lihat chart beberapa jam sekali. Kalau H1 atau H4 teman-teman sehari sekali cukup, kadang mau habis ini terus dicek lagi besok juga nggak apa-apa gitu ya, santai banget hidupnya dan tetap profit. Oke, bisa dibayangin kan kalau teman-teman bisa dapetin $4.800, ini by data loh ya, bukan kira-kira. $4.800 kali Rp16.000 teman-teman setiap 23 hari. Oke. Ya, seberapa menarik hidup Anda? Oke, mudah-mudahan ini bisa menjelaskan teman-teman tentang kita selama ini banyak sekali kesalahan menggunakan time frame ya. Banyak teman-teman berusaha menggunakan time frame yang salah, ternyata padahal dengan H1 dan H4 ketika
entry-nya sering gitu ya, dan ambil berkali-kali teman-teman di area yang berdekatan juga bisa disebut scalping. Nggak harus di M1 atau M5 yang tidak worth it ini. Gitu. Oke, itu aja teman-teman dari saya. Kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar di bawah ini dan kita akan kembangkan lagi. Dan mungkin kalau teman-teman ada juga masukan atau testimoni, wah bener tuh Mas Fadli saya juga ngalamin profit di sana di H1 dan seterusnya, boleh komen juga supaya teman-teman yang lain bisa ikutan mendapatkan manfaat dari semangat teman-teman semua. Ya, itu aja dari saya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video edukasi berikutnya. See you.